kabar? Baik. Tunggu bentar. Apa ya yang beda? Bentar. Ada yang lain nih. Apa? Oh, Ayo. bajunya pink. Oh iya bener. Nggak, jadi gini kemarin itu kan aneh ya? Enggak Aneh apa, nggak sih, lucu. Hah? Aneh nggak sih gue pakai baju pink? Gue ganti nih, gue nggak pede nih. Gue ada yang hitamin nih. Enggak terang sekali-sekali kan biar beda dong, Fat. Kalau malam-malam di lokasi di luar pakai hitam-hitam nggak apa-apa. Kalau begini kan seru-seruan pakai pink, pakai putih. Iya, soalnya kemarin itu kan ceritanya kebagian tugas untuk insert LDR. Ini bukan long distance ya, tapi bukan ya. insert langsung dari rumah. Gitu. Mantap. Kita bakal ngehibur teman-teman semua, followersnya insert, bintang tamu Sarah, tadi ada Liodra juga. Tadi kamu juga sempat nonton ya? Nanti aku mau jalin kamu Iya, juga harus nyanyi lagu kamu juga harus nyanyi, kamu juga penyanyi kan soalnya. Jangan dong. Jangan. Ini boleh dong. Ada yang tahu nggak lagu ini? Asik. Asli loh, ini setiap denger lagu itu tuh bawaannya tuh kangen. Nggak tahu sama siapa, tapi kangen aja. Ya kan judulnya kangen. Oh iya bener judulnya kangen ya. Judulnya kan. Iya. Kita mau ngobrol-ngobrol dikit nih. Ini kan kebetulan banget kebagiannya aku di hari Kamis, yaitu malam Jumat, ya kan. Sebenarnya pakai baju pink ini tuh awalnya temanya cinta. Gitu. Cuman cuman karena kayaknya pas banget deh kalau kita ngomongin yang bertema sedikit horor di malam Jumat gitu. Kebetulan juga Sarah juga bisa live bareng sama kita di sini. Nah, aku pengen tahu nih, pertama kali Sarah itu melihat sosok, kan kamu pasti punya historinya kan, maksudnya kan kan orang yang aku tahu nih, orang nggak bisa tiba-tiba lihat gitu aja gitu kan. Betul. Itu Sarah mulai sensitif itu tuh dari kapan ya kalau boleh tahu? Waktu pertama kali karena kan ada yang dari kecil, ada yang tiba-tiba di umur berapa atau apa kayak gitu. Kalau aku waktu itu pertama kali banget usia 8 tahun. Jadi ngelihat sosok yang aku pikir tadinya tuh pembantu di rumah. Jadi tuh aku inget banget kalau dulu di kamar nyokap ada 3 jendela. Nah, dia tuh ada di tengah gitu, kayak ngeliatin ke dalam. Tapi aku pikir tuh ya emang ya orang itu lagi liatin aja gitu. Cuman emang agak aneh karena nggak gerak, cuman ngeliatin gitu. Nah, dari situ dia bentuknya jadi kayak hitam semakin hitam gitu. Itu pertama kali. Cuman entah kenapa waktu itu sama sekali nggak takut. Jadi kayak oh ya udah gitu. Cuman setelah itu justru pada saat SD kelas 6 masuk SMP, nah itu kayak lebih kaget kalau melihat mereka gitu. Oh, itu waktu pas SMP itu mulai lebih kaget. Itu tuh ngelihatnya tuh plek-plekan. Mereka tuh bentuknya kayak gimana sih? Seperti manusia atau bentuknya aneh-aneh gitu? Ya seperti manusia, cuman waktu di SMP itu dulu di SMP aku itu entah kenapa si cewek ini selalu muncul. Nah, emang kayaknya si cewek ini korban kecelakaan atau apa karena mukanya tuh rusak, Fadi. Jadi tuh kalau ngelihat tuh kayak ada selalu berdarah-darah. Jadi itu yang bikin serem sebenarnya karena mukanya ya terluka gitu. Sebenarnya sih itu yang lebih serem. Oh. Jadi kayak kaget gitu loh. Ingat dulu kalau misalnya masuk siang terus latihan paskibra dulu, nah itu tuh sering banget ngeliat dia di pojokan gitu. Nah itu tuh di pojokan lantai 3. Itu tuh kayak ya gimana ya, masih takut waktu pada saat itu. Kalau sekarang kan Fadi tahu sendiri ya, udahlah hai gitu. Justru malah waktu pas masih kecil banget gitu ya, Sarah maksudnya udah sesensitif itu gitu. Iya, emang turunan sih. Pertama kalinya kayak gitu tuh pasti takut kan? Pasti takut. Terus abis itu laporan ke siapa? Cerita ke siapa gitu? Dulu kalau misalnya waktu zamannya sekolah kadang-kadang suka terucap kayak aduh itu ada itu gitu. Cuman dimarahin akhirnya sama guru karena
Saraswati jangan nakutin anak-anak lain gitu, pikirannya aku nakutin. Jadi kalau di luar sebenarnya memilih untuk tidak bercerita sama sekali karena ya udahlah ya biarin aja gitu. Tapi sebenarnya yang aku ini kan emang turunan dan di keluarga itu adalah hal yang biasa banget hal seperti ini. Hal yang biasa yang kayak gitu ya. Tapi itu lebih ke diri sendirinya. Jadi aku bener-bener yang kayak in denial. Jadi antara ini gue ngelihat enggak nih gue halu, gue ngelihat nih halu. Nah itu tuh kayak perjalanan yang panjang banget dari remaja sampai ke usia 30 akhirnya aku baru bisa nerima gitu. Oke, 30 baru bisa nerima. Iya. Terus kan kamu sempat banyak cerita tuh tentang siapa sosok perempuan yang selalu ikut atau ada di deket kamu. Siapa namanya? Suti. Nah, itu pertemuan kamu sama Suti itu gimana? Waktu itu kita tunggu ya. Suti itu tahun berapa ya aku ya? Waktu itu aku nulis buku tentang dia. Waktu itu rumahnya masih di Kemang, belum pindah ke rumah yang sekarang. Itu tuh si Suti tinggal di pohon depan rumah. Oke. Gitu. Nah terus waktu itu gara-garanya tetangga ada yang ngadu kalau ada yang suka nangis kalau malam. Terus kebetulan pembantu tetangga. Terus udah gitu pas malam itu kebetulan aku sama Wisnu baru pulang nih dari mana aku lupa ya. Pas turun mobil tuh ada sosok itu. Terus aku bilang sama Wisnu, panggil ya. Terus Nunu masih kayak apaan sih Mbak gitu kan. Terus akhirnya aku panggil, terus aku tegur. Suti, dulu belum tahu namanya. Belum tahu namanya ya? Belum tahu namanya. Aku bilang ke dia kalau jangan ganggu gitu. Kalau mau di sini it's okay, tapi jangan ganggu. Nah, setelah itu entah kenapa dia selalu muncul. Akhirnya ya udah ngobrol, terjadilah percakapan dan akhirnya kayak membuka komunikasi seperti sekarang di Diary Misteri Sarah, tapi ya berbeda gitu. Kalau dulu mungkin belum kayak sekarang, jadi agak lama. Ya udah akhirnya cerita dia meninggalnya kenapa, kisah hidupnya, dan akhirnya aku masukin buku gitu dulu berdua sama Risa Saraswati itu Merisara. Ada kisahnya Suti si kuntilanak gitu. Oke, sebentar. Akhirnya kita paham yang masalahnya nama ini, kita belak-belakan aja ngomong ya. Maksudnya ini juga sepertinya kayak Indonesia juga, orang-orang Indonesia udah pada tahu kayak misalnya kita ngomongin sosok genderuwo, kuntilanak, terus juga jelangkung, terus apalagi tuh tuyul. Itu tuh bener nggak sih bentuknya tuh seperti apa yang digambarkan sama misalnya kita nonton di mana di film atau di mana gitu? Itu emang kayak gitu nggak sih bentuknya mereka tuh? Sebenarnya gini sih, kalau misalnya banyak banget, aku sering banget kalau misalnya orang ngeliat gambarnya Wisnu itu pasti nanya, emang di dunia sana ada yang jualan daster ya? Di daster di mana? Gitu, kayak kenapa semua kenapa mereka itu pakai daster gitu misalnya? Iya. Sebenarnya enggak. Jadi pada saat aku atau Wisnu atau siapapun yang melihat itu, pada saat kita melihat itu kan nggak solid, tidak seperti kita melihat manusia. Jadi seperti hologram itu kita lihatnya tuh tembus pandang. Kadang-kadang bajunya warnanya kan tidak terlihat, kadang-kadang ada motifnya, kadang-kadang enggak. Iya. Yang terlihat itu kayak ya siluet, terus rambutnya juga kadang apakah itu rambutnya atau enggak, jadi terlihat kayak panjang. Ya bajunya karena nggak detail terlihat, akhirnya digambarinnya ya udah pakai baju putih gitu loh. Jadi sebenarnya bukan daster. Bajunya tuh bisa apa aja, cuman memang ya mungkin ada yang pakai daster, cuman pasti ada bentuknya gitu, nggak yang kayak pakai spray gitu loh, ngerti gak sih maksudnya? Iya. Ya sampai akhirnya kan ada yang mengkriteriakan rambutnya panjang, terus tinggi, putih, terus sering ketawa, ya kan? Kok kayak ciri-ciri tipe cewek yang dicari ya? Iya juga ya. Salah fokus. Bukan. Lain. Bukan. Oke. Next. Sosok apa yang menurut kamu nih selama perjalanan hidupnya Sarah nih, itu sosok yang paling nyeremin? Sosok yang paling nyeremin. Bukan aku kan? Bukan dong. Oh iya. Kalau apa ya?
kalau Fadi mungkin masih ingat dulu kita pernah ketemu dengan sosok pocong, tapi pocongnya tuh kainnya hitam. Oh iya, belum dicuci ya? Bukan. Enggak. Tapi aku ingat Ko Wisnu yang gambarin. Iya. Hitam semua gitu kan kainnya kan. Itu kayak tapi kayak mukanya juga serem deh kayaknya itu. Iya, serem banget. Iya itu, maksudnya salah satu yang kayak agak kaget kayak apaan nih gitu, dan karena mungkin secara energinya juga nggak bagus. Bukan nggak bagus lagi, jelek banget energinya, jadi kayak yang wow gitu. Oke. Sal, kan kamu juga selain aku tuh nyebutnya apa sih kamu tuh? Psychic medium. Psychic medium ya. Kan kamu juga penyanyi juga, aktris juga, main film juga. Nih, aku kan sering nonton film horor ya. Ya lumayan sering. Terus ngitung dulu. Gara-gara takut kan kalau nonton ya. Oke. Ya lumayan lah ya. Jadi di film itu biasanya tuh hantu-hantu itu akan diceritain proses kenapa. Ulang pertanyaan tadi ke freeze gitu. Ke freeze, oke. Kalau di film-film itu kan kadang-kadang suka diceritain yang masalah sebelum dia meninggal atau sebelum dia jadi hantu kenapa gitu. Itu bener nggak sih cerita-cerita kayak gitu? Ada yang di apalah gitu, terus ada yang nanti kenapa lah, terus akhirnya hantunya ada gitu, terus menghantui orang-orang yang terlibat dalam proses meninggalnya si orang itu gitu. Itu bener nggak sih kayak cerita gitu? Kenapa kok mereka bisa mencari inspirasinya tuh dari situ gitu? Iya. Mungkin ya itu kan kalau namanya film pasti di-exaggerate gitu ya, pasti nggak kayak gitu juga. Tapi sebenarnya ada juga mungkin terinspirasinya dari memang mereka yang yang nyangkut, yang masih ada sesuatu yang belum selesai pada saat hidupnya, itu seperti tenggelam dalam emosinya. Misalnya ya, yang gampang aja, sosok ini meninggalnya karena dibunuh sama orang yang dia kenal misalnya. Nah, pada saat itu dia ada rasa sedih, ada rasa kecewa, ada rasa marah, dan ada rasa dendam. Nah, kadang-kadang yang diingat terus kan itu. Dia terlalu tenggelam akhirnya dalam emosinya, dan akhirnya dendam, ingin membalaskan dendamnya. Kayak gitu loh, sama aja jadinya. Cuman mungkin kalau di film lo bisa didatengin sama tuh hantunya, terus hantunya bisa ngapain gitu. Kalau real life-nya sih enggak, tapi biasanya mungkin ya dihantui gitu. Mungkin ya bisa jadi seperti itu. Tapi kan kayak kita sering banget kalau misalnya di lokasi banyak banget yang mereka masih belum bisa move on karena kejadian yang menimpa dirinya pada saat detik-detik terakhir sebelum dia meninggal gitu. Yang dia ingat misalnya ada adiknya mungkin mengkhianati dia atau siapapun itu tuh kayak terus ada di situ gitu, kayak belum bisa lepas gitu. Seperti itu sih. Cuman kalau di film kan ya memang harus ada sesuatu yang ekstrim mungkin gitu. Iya. Tapi bener nggak sih kalau ada yang bilang makhluk astral atau makhluk halus itu biasanya datang itu di malam hari? Enggak juga. Mereka datang kapan aja. Ada di siang hari juga, pagi-pagi juga ada. Oke, berarti ada yang bilang juga kalau misalnya sebenarnya dengan makhluk-makhluk itu tuh golongannya gimana sih? Ada yang makhluk halus yang memang karena dia dulunya manusia, ada yang memang jin apa segala macam kayak gitu kan? Kayak gitu, itu katanya hidupnya berdampingan ya dengan kita ya? Iya, dan macam-macam kan. Mungkin kalau dalam Islam juga pasti akan ada penjelasannya. Setiap kepercayaan pasti akan ada penjelasannya gitu. Kalau mungkin itu jin apa gitu kan pasti ada gitu ya. Sama aja sih itu sebenarnya cuman kayak cara pengucapan dan nama-namanya aja mungkin yang berbeda gitu. Tuh ada Kak Bubah tuh. Hai Kak Bubah. Nah, Bubah nih nanya nih. Kak Sarah, pandemik ini kapan hilang ya Kak? Lah, lu kata peramal. I don't know. Tapi ya ini kayak sebenarnya ini semua kita udah berapa lama ya ini di rumah terus ya kira-kira 2 mingguan ya? Aku udah masuk ini tuh hari ke-13. Hari ke-13. Aku udah hari ke-18. Hari ke-18 tuh bener-bener udah stop produksi, udah bener-bener. Halo?
Halo, halo, ke freeze, Halo. ke freeze. Halo, halo. Ya berarti kamu hari Udah. 18 ini udah. Ini benar-benar udah stop produksi ya untuk YouTube kamu Iya. ya? Sama sekali nggak ngapa-ngapain gitu ya. Sebenarnya tuh kalau menurut aku pribadi, kita semua sekarang itu dituntut untuk atau diingatkan lagi untuk menghargai hal-hal yang tadinya kita udah nggak anggap gitu. Kayak kita melupakan hal-hal kecil yang sebenarnya sangat berarti buat kita. Silaturahmi sama keluarga, deket sama orang tua atau sama siapapun yang kita sayang. Terus kayak apa yang kita punya, kita tuh udah terlalu sibuk banget mungkin mencari uang, dan ya mungkin kita punya tujuan untuk menyenangkan orang lain, tapi kita nggak inget untuk ke dalam gitu. Kita nih happy gak sih apa yang kita lakukan? Ini buat apa sih? Kita hidup buat apa gitu? Dan kita udah, kebanyakan orang juga egonya udah terlalu besar. Jadi hubungan satu sama lain itu tuh udah sama sekali hampir punah. Ngerti nggak maksudnya? Yang dipikirin adalah diri sendiri dan keluarga gitu. Tapi kan kita hidup nih berdampingan. Dan di sini kalau menurut aku Fadi. Halo, kedengeran nggak? Halo. Halo. Kayak telepon. Iya, makanya aku juga bingung nih. Sempat ngedrop si ininya internetnya. Oke, berarti kan jadi gini, maksudnya kita sekarang lihat nggak dulu, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Di sini kita benar-benar membutuhkan satu sama lain, dan di sini benar-benar kita harus ingat semuanya untuk supaya tidak egois lagi. Banyak teman-teman di luar sana yang sangat membutuhkan, dan untuk orang-orang yang bisa membantu, untuk saling membantu gitu. Tuh, ngerti nggak maksudnya? Ini penting banget. Jadi kita harus sering meditasi, kita berdoa, kita bersyukur, dan gimana caranya kita membantu orang yang memerlukan. Itu penting banget. Ya, betul. Ya, tapi mudah-mudahan ini juga wabah ini juga cepat selesai ya, Sar ya. Maksudnya kan pasti banyak banget nih yang kangen sama diari Misteri Sarah itu, terus juga membagikan banyak pelajaran segala macam gitu. Ada nggak sih yang pengen disampaikan juga nih Sarah sebagai seorang psychic medium? Ini kan bahwa sebenarnya kan nggak gampang ya Sar untuk bisa jadi yang seperti itu. Aku tahu banget nih, kamu energinya tuh pasti kepake dan capek banget kan kalau misalnya lagi mencoba berkomunikasi dengan orang makhluk-makhluk seperti itu. Tapi kalau misalnya kayak gini, ada nggak sih makhluk-makhluk yang kayak gitu tuh yang akhirnya mereka itu ketika sudah melepaskan dendamnya terus bisa lepas gitu? Ada nggak sih yang kayak gitu-gitu? Ada. Kayak mungkin kalau Saradix udah paham, udah sering ngelihat kalau di Diary Misteri Sarah. Jadi kadang kita manusia yang bisa membantu mereka untuk membantu prosesnya jadi lebih cepat, membantu mendoakan dengan ikhlas, dan pokoknya dengan good intention itu tujuan yang baik itu pasti ngerasain hati kita pasti bisa dirasain gitu. Oke, thank you banget nih Sar udah share. Tapi kan biasanya nih ada nih orang-orang yang ngerasa, nih ada beberapa pertanyaan yang belum aku tanyain. Bener nggak sih kalau misalnya kita ngedengar suara longlongan anjing itu berarti ada makhluk itu? Atau kita dengar suara binatang apa itu berarti dia hadir kayak gitu? Bener nggak sih kayak gitu? Enggak. Enggak ya? Enggak lah, pokoknya sebisa mungkin apapun itu dipikirnya pakai logik. Kayak harus logik dulu yang dipikirin gitu. Mau ada suara kayak mau ada apa? Oh enggak tikus, oh enggak ini, gitu aja, udah. Tapi kalau misalnya dengar suara ketawa, gak apa, bilang aja jangan ketawa, mungkin tetangga lagi happy. Oh gitu, jadi positif thinking dan pakai logik aja dulu gitu ya. Daripada kita takut ya kan? Iya, pokoknya jangan gampang menghubung-hubungkan segala sesuatunya dengan gaib. Gitu. Ya kan? Sama kayak perasaan ya. Sama kayak perasaan gaib tuh ya kan? Bukan. Perasaan juga kayak jalangung tau, perginya nggak perginya nggak dijemput, pulangnya nggak diantar. Gaib loh perasaan tuh. Yaudah deh, nanti kita lanjutin lagi video call. Oke Sarah, thank you so much udah live bareng Insert LDR langsung dari rumah.
Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan yang bermanfaat buat teman-teman semua di rumah. Yang pasti saya ingetin juga dong buat teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia ini untuk tetap stay at home. Coba kamu ingetin. Siapa tahu kalau cewek cantik yang ingetin itu mereka pada dengerin. Kalau gue belum tentu dengerin mereka. Ya, untuk Saradix teman-teman, sahabat insert, stay safe dan please bersabar dulu di rumah aja. Ya udah, itu sih perbanyak, kita harus doa, meditasi, dan ingat untuk selalu bersyukur. Amin. Oke, Sarah, thank you banget ya. Haruskah